Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, yaitu Sugianti Iriani. Selamat sore, Ibu Sugianti. Selamat sore, Mbak. Baik, Bu, terkait dengan penetapan tersangka Peggy, bagaimana rencana selanjutnya dari tim kuasa hukum yang disebut akan mengajukan pra-peradilan? Sudah sejauh apa update-nya? Eh, karena kita tidak yakin bahwa Peggy bersalah, mungkin kita akan eh, melihat dan mengkoreksi SOP dari penetapan tersangka tersebut, dan kita sudah mempersiapkan beberapa bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang akan kita hadirkan dalam peradilan yang nanti mungkin waktunya dan permohonan saat permohonan diajukan pra peradilan akan kita beritahukan kepada publik. Baik, terkait dengan jadwal, kapan targetnya pendaftaran pra-peradilan ini akan dilakukan? Mengingat kasus ini kan terus berjalan, apalagi sudah dikatakan bahwa hanya Peggy DPO dan hanya Peggy lah otak dari perbuatan tersebut. Eh, Justru itu dengan adanya pernyataan bahwa DPO hanya satu, kemudian yang dua dihilangkan, kita pun berpikiran kalau memang dua DPO itu fiktif, kemungkinan Peggy pun adalah DPO yang fiktif. Karena DPO itu sudah ditetapkan dalam putusan pengadilan negeri Cirebon adalah 3 orang. Itu adalah putusan ingkrah. Tiba-tiba putusan pengadilan itu bisa dirubah menjadi satu DPO. Itu kan sebuah kesalahan besar. Kita harus menghormati apa yang menjadi putusan pengadilan. Dasar DPO itu adalah dari putusan pengadilan. Baik, berarti jika dua DPO dikatakan pihak kepolisian adalah fiktif, maka ada kemungkinan juga penetapan Peggy ini salah karena fiktif ya. Berarti ini bisa dikatakan suatu kejanggalan. Selain hal tersebut, apalagi kejanggalan yang nantinya akan dimuat, ditekankan dalam gugatan pra-peradilan tersebut? Kejanggalannya adalah DPO itu ditetapkan pada saat perkara ini viral kembali. Kemudian Peggy itu adalah pada tanggal 27 Agustus 2016 Peggy tidak berada di TKP atau tidak ada di Cirebon karena dia sedang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Kenapa pada saat itu tidak dilakukan terhadap penyelidikan terhadap Peggy dengan SOP yang sebenarnya mungkin akan dilakukan pemanggilan karena yang dasarnya penetapan DPO itu adalah jika yang diduga Peggy sebagai terduga itu akan dilakukan pemanggilan 3 kali. Apabila 3 kali pemanggilan dia tidak datang dan tidak kooperatif, baru dinyatakan sebagai DPO. Kemudian DPO ditetapkan pada saat film Vina viral kembali dan DPO juga tidak ada sketsa wajah. Jadi kita tidak tahu yang sebenarnya Peggy itu seperti apa. Masyarakat pun tidak tahu. Kemudian ciri-ciri dari DPO yang tidak ada sketsa mukanya itu adalah berbeda dengan Peggy karena Peggy yang ditangkap itu beralamat di Kepompongan, sedangkan di dalam DPO Peggy itu adalah beralamat di Desa Mundu dan kemudian umurnya pun diperkirakan 31 tahun, sedangkan Peggy klien kami adalah 27 tahun. Kemudian ciri-cirinya berambut ikal, sementara Peggy yang ditangkap itu ada klien kami itu tidak berambut ikal. Mungkin Baik, kejanggalannya beberapa akan kita cari lagi kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. baik, kurang lebih berarti itu adalah poin-poin yang akan di-exercise, ditekankan di dalam gugatan tersebut. Tapi menarik ini Bu, terkait dengan Ibu mengatakan salah satu yang akan ditekankan adalah saat peristiwa pembunuhan Eki dan juga Vina, Peggy sebenarnya sedang berada di Bandung. Nah, kalau kita tarik balik kembali kepada pernyataan pihak kepolisian, terutama saat rilis kemarin di Polda Jawa Barat mengatakan bahwa kesulitannya salah satunya adalah karena Peggy ini sempat berganti nama menjadi Robby. Nah, terkait dengan hal ini, apa sebenarnya yang terjadi? Dikatakan berganti nama tentunya adalah KTP, kartu keluarga itu semua pun berubah karena yang namanya identitas itu adalah KTP dan kartu keluarga. Sedangkan di KTP dan kartu keluarga tercatat atas nama Peggy Setiawan. Kalau mungkin kalau Robby Setiawan itu adalah adik
adiknya Peggy. Mungkin itu bisa dilihat dari kartu keluarga. Memang di kartu keluarga ada Peggy Setiawan, ada juga Robi Setiawan, adik dari Peggy Setiawan. Baik, berarti terkait dengan perubahan nama ini disangkal ya oleh pihak Peggy Setiawan dan juga kuasa hukum karena tidak pernah melakukan perubahan identitas tersebut. Kemudian saya ingin menanyakan terkait Tidak dengan ada proses hukum yang sudah perubahan. dijalani Peggy sejauh ini. Sempat beberapa kali dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Apakah kuasa hukum bisa mendampingi setiap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Peggy karena kan ini dijamin oleh hukum? Kami sebagai kuasa hukum hanya waktu itu hanya mendampingi pada saat Peggy diperiksa sebagai tersangka. Karena ketika Peggy ditangkap di eh, sore hari jam 6 maghrib kita langsung berangkat ke Bandung dan kita paginya sudah standby di Polda Jabar untuk bisa melihat Peggy, tapi kita tidak diberikan komunikasi dengan Peggy langsung, hanya diperlihatkan bahwa ini Peggy baik-baik saja. Kita baru dapat ketemu Peggy, berkomunikasi dengan Peggy di jam 8 malam. Dari jam 9 pagi itu jam 8 malam kita baru bisa komunikasi dengan Peggy. Kemudian saat kita berkomunikasi dengan Peggy, kami sudah disodorkan berkas penetapan tersangka begitu. Padahal saya datang jam 9 pagi itu untuk mengajukan hak-hak klien kami, yaitu untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tapi tidak diberi kesempatan untuk itu. Malah kami Baik. ditunggu mungkin sengaja dikasih waktu 1 kali 24 jam agar bisa ditetapkan sebagai tersangka, dan kami pun kaget begitu kita masuk dan berkomunikasi dengan Peggy sudah disodorkan surat penetapan tersangka. Jadi Baik. kita hanya mendampingi pada saat BAP sebagai tersangka. Baik, berarti ada ketidakterbukaan dalam hal ini saat proses pemeriksaan dilakukan. Terakhir Bu, kemarin Linda sudah diperiksa oleh pihak Polda Jabar terkait dengan pengetahuannya dalam kasus ini dan mengatakan ia tidak mengenal Peggy Setiawan sama sekali. Tentu saja ini menjadi hal yang meringankan jika kita lihat dari perspektif secara menyeluruh terkait dengan kasus ini. Apakah ini akan juga dimuat dalam salah satu poin pra-peradilan yang akan diajukan? Iya, betul. Karena memang Peggy Setiawan pun tidak mengenal Linda. Jangankan mengenal Linda, bertemu pun tidak pernah. Dengan Pina, dengan Eki, dia tidak mengenal. Kalau Linda mengatakan bahwa dia tidak mengenal Peggy Setiawan, memang betul. Mungkin yang dimaksud oleh masyarakat dan kan awalnya itu beredarnya bukan Peggy, tapi Egi. Tapi kan mungkin Linda mengenal Egi. Kalau dengan Peggy Setiawan, Linda memang betul tidak mengenal. Dan Peggy pun tidak mengenal Linda, baik Eki maupun Pina. Baik. Baik, kami akan nantikan bagaimana kelanjutan dari penanganan terkait dengan kasus ini, terutama pendaftaran gugatan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka Peggy Setiawan selanjutnya. Terima kasih kuasa hukum Sugianti Riani telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.